Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pembelajaran hari ini masih tentang teks eksplanasi. Akan dijelaskan pada bagian tertentu yang belum terlalu dipahami pada waktu pembelajaran minggu lalu. Submateri yang akan dipertajam hari ini adalah 1. Isi teks eksplanasi. 2. Penggunaan kata benda konkret dan abstrak. 3. Gagasan umum. Kita mulai pada submateri yang pertama, isi informasi teks eksplanasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, informasi dalam teks eksplanasi berisi fakta atau peristiwa yang telah terjadi. Jadi fakta atau peristiwa yang telah terjadi. Kita lihat contoh kalimat yang disebut dengan fakta. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat pengertian fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Bisa juga hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Fakta adalah suatu pernyataan yang kebenarannya mutlak dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Contoh kalimat fakta. Bandingkan kedua pernyataan berikut. 1a. Pada waktu yang akan datang, kita akan mempelajari teks ceramah. 1b. Pada waktu yang lalu, kita telah mempelajari teks eksplanasi. Dari kedua kalimat di atas, yang manakah yang merupakan fakta? Yang merupakan fakta adalah kalimat 1b, yaitu pada waktu yang lalu kita telah mempelajari teks eksplanasi. Sedangkan 1a itu disebut kalimat opini, yaitu pada waktu yang akan datang kita akan mempelajari teks ceramah. Kalimat ini disebut kalimat opini. Simak baik-baik kedua kalimat di atas dan coba dipahami. Lalu, bagaimana jika kalimat 1a diubah? Perhatikan kalimat berikut. 1a. Menurut Ibu Hamsiah, guru bahasa Indonesia, bahwa
pada waktu yang akan datang kita akan mempelajari teks ceramah. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan bahasa Indonesia minggu lalu. Saya ulangi kalimat yang baru saya sampaikan. 1A. Menurut Ibu Hamsiah, guru bahasa Indonesia, bahwa pada waktu yang akan datang kita akan mempelajari teks ceramah. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan bahasa Indonesia minggu lalu. Kalimat 1A yang sebelumnya merupakan opini, kini berubah menjadi fakta. Karena A. Ada yang mengatakan atau ada sumber informasi atau disebut informan. B. Pernyataan itu disampaikan di waktu yang lalu atau ada peristiwa. Oleh karena itu, ciri fakta adalah 1. Ada peristiwa. 2. Ada informan atau sumber peristiwa. 3. Ada latar belakang terjadinya peristiwa. Itulah pengertian fakta bila kita mengkaji kalimat atau pernyataan yang berupa kalimat. Bisa dipahami? Untuk lebih memperjelas pemahaman siswa, marilah kita lihat perbedaan kembali. Perbedaan fakta dan opini dalam kalimat berikut. Contoh 2A. Menurut kurikulum 2013, kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti siswa sehingga pembinaan pramuka menjadi salah satu program jangka pendek sekolah. Saya ulangi kalimatnya. 2A. Menurut kurikulum 2013, kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti siswa, sehingga pembinaan pramuka menjadi salah satu program jangka pendek sekolah. Kalimat 2B. Menurut kurikulum 2013, kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa. Saya ulangi. Menurut kurikulum 2013, kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa. Nah, yang manakah fakta dari kedua pernyataan tersebut? Yang termasuk fakta adalah 2A. Karena 1. Ada latar belakang, yaitu kurikulum 2013 sebagai sumber informasi. 2. Ada peristiwa, yaitu pramuka menjadi program sekolah. Sedangkan 2B adalah opini karena meskipun ada latar belakang tetapi
tidak ada peristiwa yang terjadi. Saya ulangi, sedangkan 2B adalah opini karena meskipun ada latar belakang, tetapi tidak ada peristiwa yang terjadi. Demikianlah beberapa contoh fakta dan opini dalam kalimat. Untuk contoh fakta atau isi informasi teks eksplanasi dalam bentuk paragraf, siswa bisa menyimak pada lembar keempat, kelima, dan ke-8 yang ditayangkan di YouTube ini. Saya ulangi, untuk melihat contoh teks eksplanasi dalam bentuk paragraf, siswa dapat menyimak pada lembar keempat, kelima, dan ke-8 yang ada di lembar YouTube ini. Sekarang, marilah kita lihat penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Jadi materi yang kedua, penggunaan kata benda konkret dan abstrak. Perhatikan pada lembar ke-6 untuk penggunaan kata benda konkret. Silahkan siswa baca di lembar ke-6 untuk memahami penggunaan kata benda konkret. Untuk membantu memahami, Ibu akan menyampaikan secara lisan yang ada di lembar ke-6 ini. Judul penggunaan kata benda konkret. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Contoh pada lembar keempat di atas, ada kata guru dan siswa. Kedua kata itu adalah kata benda konkret. Penggunaan kata guru dan siswa dalam paragraf yang ada pada lembar keempat tidak boleh siswa menggunakan kata ganti untuk menggantikan kata benda, guru, dan siswa dengan menggunakan kata mereka atau dia. Itu tidak boleh digunakan karena menyalahi hukum kebahasaan teks eksplanasi.
Jadi, untuk menyusun teks eksplanasi yang benar dari segi kebahasaan, hindari penggunaan kata ganti pronomina atau kata ganti orang. Selalu menggunakan kata yang terkait dengan hal yang sedang dibicarakan. Kalau dalam paragraf inti pembicaraan adalah guru dan siswa, maka harus menggunakan kata-kata yang terkait dengan guru. Bisa diubah menjadi pendidik, tapi tidak boleh menggantikannya dengan menggunakan kata mereka. Tidak boleh, karena itu menyalahi aturan bahasa teks eksplanasi. Berikut, untuk pemahaman kata benda abstrak, siswa bisa memperhatikan lembar ke-7. Kata benda abstrak adalah kata benda yang mengacu pada konsep atau pengertian. Kata benda abstrak umumnya berasal dari kata turunan atau kata berimbuhan. Contoh, kemerdekaan, kemanusiaan. Itu adalah contoh kata benda abstrak. Dalam paragraf yang dibahas pada lembar ke-5, ada penggunaan kata pramuka. Kata pramuka juga merupakan kata benda abstrak. Jadi contoh kata benda abstrak yang bukan kata turunan atau kata berimbuhan adalah pramuka. Contoh paragrafnya bisa dilihat pada lembar ke-5. Materi yang ketiga yang dibahas hari ini adalah gagasan umum. Untuk gagasan umum, penjelasan secara detail bisa siswa simak kembali link YouTube pada pertemuan yang lalu dan kemudian bisa mengaitkannya dengan link YouTube kali ini yang dibahas pada lembar ke-8 tentang gagasan umum. Di sini, pada lembar 8 ini diberikan contoh paragraf dengan gagasan umumnya. Mengapa langsung contoh saja yang diberikan? Karena di dalam buku teks, sesungguhnya semua materi sudah ada penjabarannya secara detail di dalam buku teks itu. Sehingga tidak semua dibahas kembali di link YouTube. Yang dibahas di sini hanya pada bagian materi tertentu yang terkait secara
Jadi hanya pada materi yang memang menjadi ciri khas dari teks eksplanasi dengan tujuan supaya siswa bisa lebih paham dengan menyimak penjelasan ini, kemudian membaca buku teks, sehingga pemahaman akan lebih lengkap. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Cukup sampai di sini. Dan untuk melihat materi lainnya, Anda atau siswa akan membuka lembar file materi yang dikirimkan secara terpisah, yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus siswa jawab. Pertanyaan yang pertama itu membahas tentang tugas individu siswa. Setelah itu, kita akan ulangan harian hari ini dengan materi teks eksplanasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.